SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Ya, apa kabarnya? Baik Bu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa yang bisa dipimpin oleh ketua kelas. Ayo nak, silakan. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih buat ketua kelas. Ibu mau siapa yang absen hari ini? Jelita Bu. Apa keterangannya nak? Baik Bu. Ada suratnya ya? Ada Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau buat game. Apa tujuan Ibu buat game ini? Tujuan Ibu buat game ini adalah untuk lebih lagi membangkitkan motivasi kalian dan semangat kalian. Ya, apa yang Ibu katakan kalian lakukan. Misalnya, kalau selamat pagi, tepuk tangannya sekali. Oke? Konsentrasi. Selamat pagi sekali. Selamat siang 2 kali. Oke? Selamat sore 3 kali. Dan selamat malam 4. Ya, karena kita saatnya tidur atau istirahat. Ya, sudah paham? Sudah. Ya, konsentrasi. Kalau serentak semua berarti kita sudah mulai pelajaran. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Iya, good. Mantap. Oke ya, nah, jadi kalian sudah fokus, sudah semangat, kita lanjut ke materi kita, ya. Nah, minggu lalu kita kan sudah belajar mengenai apa? Siapa yang tahu? Iya, peralatan mesin komunikasi kantor. Oke, Ibu mau bertanya kembali. Apa-apa aja kah yang termasuk peralatan mesin komunikasi kantor? Ayo. Tahu? Ya, silakan. Contoh Coba. peralatan komunikasi kantor yaitu yang pertama telepon, yang kedua telepon konferensi, yang ketiga PBAX, yang keempat fax Ismail, yang kelima voice over internet protocol atau VoIP. Oke, 100 buatmu. Oke, kita pada hari ini adalah mengenai komunikasi telepon dalam bahasa Indonesia. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah siswa dan guru mengamati tayangan PowerPoint tentang pengertian telepon masuk dan telepon keluar, siswa dapat menjelaskan pengertian telepon masuk dan telepon keluar dengan komunikatif. Yang kedua, setelah siswa mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menguraikan etika penanganan telepon dengan cermat. Dan yang ketiga, setelah siswa mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat membuat persiapan percakapan telepon bahasa Indonesia dengan benar dan teliti. Dan yang keempat, setelah siswa selesai membuat percakapan telepon di kertas, siswa dapat
keterampilan. Nah, kompetensi dasarnya ialah melakukan, ya, melakukan komunikasi melalui telepon dalam bahasa Indonesia. Adapun IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensi keterampilannya yaitu membuat persiapan percakapan telepon bahasa Indonesia. Yang kedua, melakukan pelayanan telepon bahasa Indonesia. Adapun materi pokok yang mau Ibu sampaikan, materinya yaitu yang pertama pengertian telepon masuk dan telepon keluar. Baru yang kedua, etika penanganan telepon. Etika atau tata cara, ya. Pengertian telepon masuk yaitu panggilan telepon yang masuk dari orang lain ke telepon kita sehingga kita yang mulai berbicara atau mengucapkan salam. Dan pengertian telepon keluar adalah panggilan telepon keluar, kita yang menelepon orang lain kan? Ya, panggilan telepon keluar yang kita lakukan untuk menelepon orang lain sehingga orang yang kita telepon akan mulai berbicara atau mengucapkan salam terlebih dahulu. Nah, etika penanganan telepon. Etika bertelepon ialah tata cara atau aturan-aturan yang baik mengenai cara menelepon. Nah, di sini etika dalam menerima telepon. Yang pertama yang kalian siapkan itu ialah kertas catatan. Ya, menyiapkan kertas catatan dan pena di dekat pesawat telepon. Konsentrasi agar alur percakapan dan jawaban dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, ya, tunggu telepon hingga berdering 2 atau 3 kali segeralah diangkat. Baru yang selanjutnya mengangkat gagang telepon dengan tangan kiri, mengucapkan salam ketika angkat telepon. Tidak boleh menggunakan kata halo. Selanjutnya sebutkan identitas nama perusahaan. Baru yang selanjutnya posisi tubuh yang bebas tetapi proporsional agar suara dapat terdengar dengan baik. Yang selanjutnya adalah 3 orang yang dituju orang yang menelpon tidak sedang berada di tempat, maka penerima telepon hendaknya menawarkan untuk meninggalkan pesan. Baru yang selanjutnya, jika pembicaraan sudah selesai, hendaknya mengucapkan salam dan tunggu hingga orang yang menelepon menutup gagang telepon terlebih dahulu. Nah, kita lanjutkan ke telepon keluar. Yang pertama menyiapkan nomor telepon yang dituju. Nah, baru yang kedua menyiapkan catatan untuk menulis hasil pembicaraan telepon. Baru yang selanjutnya menekan nomor yang dituju dan segera tersambung. Ucapkan salam dan sebutkan identitas diri serta keungkapkan keinginan untuk berbicara dengan orang yang dituju. Ya, baru identitas. Baru yang selanjutnya berbicara dengan sopan. Nah, mencatat pesan telepon itu adalah mencatat tanggal, waktu, nama penelpon, nama perusahaan, nomor telepon, isi pesan untuk pimpinan dan tanda tangan penerima telepon. Memindahkan segera ke lembar pesan telepon. Meletakkan pesan telepon di atas meja orang yang ditelepon. Cara mencatat isi pesan. Yang pertama, jika pesan yang disampaikan panjang, tulislah inti atau pokok pembicaraan saja. Yang kedua, kalimat utama dicatat. Baru yang selanjutnya diulangi kembali. Nah, baru yang selanjutnya pesan dapat dibuat berupa bagan agar lebih praktis. Yang selanjutnya adalah, nah, seperti ini LPT. Ya, ini contoh percakapan telepon. Selamat pagi, dengan saya Kurnia Citra, selaku sekretaris PT Karunia Bahagia. Ada yang bisa kami bantu? Selamat pagi, dengan saya Ibu Karisa, selaku sekretaris PT Maju Mundur. Apakah saya bisa berbicara dengan Bapak Denny, selaku direktur PT Karunia Bahagia? Ya, ini ada LKPD. Ini LKPD ini lembar kerja peserta
Gini, jadi sebelum kita mengerjakan LKPD ini, Ibu membuat kelompok. Kelompoknya cukup teman satu mejanya aja, karena kan 2 orang. Iya, Bu. Teman telepon aku dan keluar. Nah, kelompok 1 mulai dari mulai depan Ibu sebelah kanan. Lanjut kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 6, kelompok 7. Nah, itu teman tidak ada kelompok 8. Hah? Oh iya, kelompok 8, kelompok 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, ini satu LKPD, satu kelompok. Itu ada tulis nama temannya berdua. Karena berdua ya berdua lah, jangan sendiri aja kalau tulis. Oke. Yang petunjuk belajar. Yang pertama, peserta didik membaca materi dari PowerPoint yang ditampilkan. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan. Baru yang selanjutnya peserta didik dikelompokkan. Sudah ya? Dengan kelompoknya. Yang ketiga, peserta didik sebelum berdiskusi, Ibu mau memberi petunjuk. Ya, yang pertama, secara berkelompok buatlah contoh percakapan telepon seorang sekretaris dalam bahasa Indonesia. Ini lembar kerja kalian yang sudah Ibu sediakan. Nah, carilah contohnya di internet. Ada yang mau tanya mengenai ini? Atau ada kesulitan yang dihadapi? Selamat pagi. Datang ke Teknologi Maju dengan saya Laura selaku sekretaris PT Teknologi Maju. Ada yang bisa kami bantu? Selamat pagi, saya Angel dari Nusa Tenggara dari Kapel. Dapatkah saya berbicara dengan Ibu Rina? Pelajaran kita hari ini telah selesai, ya. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita sampaikan hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Bahwa di dalam melakukan dan menerima panggilan telepon hendaknya diterapkan etika atau tata cara dalam bertelepon. Tujuannya adalah untuk lebih lagi menjalin hubungan yang baik antara si penelepon dan si penerima telepon. Ya, benar ya anak-anak. Jadi kesimpulannya, di dalam menerima telepon masuk dan telepon keluar, kita harus menggunakan etika. Kalau kita tidak menggunakan etika, maka semuanya akan bermasalah. Contohnya, perusahaan yang lain tidak mau melakukan kerjasama kepada kita karena etika perusahaan kita itu buruk. Jadi mulailah kita membangun etika yang baik melalui hubungan telepon. Nah, ada materi yang mau Ibu sampaikan di depan itu adalah mengenai komunikasi surat menyurat dalam bahasa Indonesia. Sekianlah pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, di awal tadi kita berdoa, alangkah baiknya juga di akhir kita berdoa. Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Semuanya siap, Rek? Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kembali buat ketua kelasnya. Sampai jumpa di materi kita yang selanjutnya dan ucapkan selamat siang. Siang, Bu.